Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua putri berparas cantik, yaitu Dewi Candrakirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Candrakirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, sang adik Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Hingga suatu hari, Dewi Galuh mendengar percakapan Dewi Candrakirana dengan sang ayah. Wahai Candrakirana, aku ingin menanyakan tentang sesuatu. Bertanya tentang apa, wahai ayah? Aku ingin bertanya apakah kau siap untuk dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan, yaitu Pangeran Raden Inu Kertapati. Sekali lagi, aku ingin bertanya apakah kau siap? Saya menerimanya. Dewi Galuh merasa terkejut karena sang kakak akan dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang terkenal tampan dan gagah, yaitu Pangeran Raden Inu Kertapati. Dan sang kakak menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Candrakirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati. Dan sang adik Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi permaisuri. Dan karena kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata, dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana sang kakak. Selamat datang, wahai putri dari kerajaan Daha, Dewi Galuh. Hai penyihir, enggak tahu bukan apa masih datang ke sini kan? Tentu saja, kau kesini karena rasa iri, bukan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan adalah aku ingin menyingkirkan kakakku, Putri Candrakirana, karena dia seperti mengambil segala dari aku. Aku ingin kau membunuhnya atau mengetuknya. Jika kau berhasil, aku akan memberi imbalan sekantong emas. Tentu saja, Dewi Galuh. Itu menyetujui pernikahan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Suatu hari, ketika Candrakirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra. Saya sekarang dari kanan, tidak ada yang bisa menolongmu di sini. Semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Candrakirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong emas ke sungai dan membuat berita bohong bahwa Dewi Candrakirana telah menghilang di hutan. Kirana yang telah berubah menjadi keong emas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dan kadar. Hingga suatu ketika keong emas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Gorondo. Melihat ada keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Gorondo memutuskan untuk membawanya pulang bermaksud merawat keong tersebut. Siapa yang berani membuang seekor keong secantik ini ke sungai? Baiklah, aku akan merawatmu. Sesampainya di rumah, dia menaruh keong emas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Gorondo pergi meninggalkan rumah untuk beradab. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari keong emas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Akhirnya aku kembali menjadi seperti semula. Aku harus berterima kasih kepada nenek itu. Tidak cukup untuk merawat semua tanamannya, Gorondo memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Gorondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Gorondo pergi ke ladang seperti biasa. Lagi dan lagi, ketika dia pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja makan.
kau, wahai cantik. Nenek, ternyata sudah pulang. Maaf jika saya terlalu canggung karena tidak pernah memberitahu nenek bahwa saya memasak menggunakan peralatan memasak nenek. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana dari Kerajaan Daha. Salam kenal. Jadi sebenarnya saya dikutuk oleh seorang penyihir jahat yang disuruh oleh adik kandung saya sendiri. Dan kutukan yang saya miliki akan hilang jika saya bertemu dengan orang yang tulus mencintai saya. Masih kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu Pertapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup. Yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Pertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden Inu diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana. Wahai penyihir, aku ingin kau untuk segera menggagalkan pencarian Putri Chandra Kirana. Jika kau berhasil, aku akan memberikan imbalan yang banyak. Baiklah Dewi Galuh, jangan lupakan janjimu itu. Dalam pencariannya, Raden Inu Pertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa bicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, membuat hati Raden Inu Pertapati sangat senang karena bisa segera bertemu dengan Dewi Chandra Kirana. Dia terus mengikuti arahan burung gagak dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga Raden Inu Pertapati terhenti karena melihat kaki tua bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah dari tadi mengikuti burung gagak. Beristirahat, Raden Inu Pertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti burung gagak yang bisa bicara tersebut. Dan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Ketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan, burung gagak itu berubah menjadi wujud penyihir. Bagaimana Anda bisa melakukan hal itu? Saya adalah orang sakti di sini, jadi jangan sebegitunya kau terkejut, wahai anak muda. Desa yang dimaksud, Raden Inu Pertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat, sekaligus meminta bekal air minum, karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden, karena ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Wahai penghuni rumah, bolehkah saya meminta air karena air bekalan saya setelah habis? Tentu saja. Chandra Kirana? Raden Inu Pertapati, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kakak bisa kembali? Penyihir itu tidak berhasil. Dasar tidak becus. Sudahlah, daripada memikirkan penyihir itu, lebih baik aku melarikan diri sebelum mereka menangkapku dan memberiku hukuman.